Umat diharapkan mengangkat daun palem pada waktu imam sementara berarak di dalam gereja. Sekali lagi, mohon umat untuk mengangkat daun palma. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara putra-Mu dan pantas untuk bangkit bersama Dia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita dengarkan pembacaan kitab suci.
Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang dan daguku dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji
memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat yang terkasih, mari kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh hormat dan khidmat. Umat disilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya. Benarkah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?
Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka. "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." kata Pilatus. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka berteriak semakin keras, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulkannya kepada Yesus. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum.
Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau meruntuhkan bait Allah dan mau membangunnya dalam 3 hari, jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jadi, jika dia Raja orang Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia, sebab dia jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku putra Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Kemudian datanglah segera seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut, kita merenungkan wafat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Bruder, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih,
Hari ini kita memasuki Pekan Suci, di mana secara khusus kita mau merenungkan dan merayakan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Pekan Suci ini dimulai dengan Minggu Palma, di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Kalau kita ikuti liturgi di dalam Minggu Palma ini, boleh dikata terdiri dari dua bagian yang amat berbeda atau kontras. Di awal kita mengenangkan Yesus yang memasuki kota suci Yerusalem. Orang-orang menyambut dia dengan sorak-sorai, melambai-lambaikan daun palma, memuji dia, mengagungkan dia, dan berseru Hosana Putra Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi kemudian setelah itu orang-orang yang sama yang pada awalnya mengeluk-elukkan, memuja-muji Yesus, mereka juga yang pada akhirnya berseru, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Sungguh penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan saja penderitaan fisik harus memanggul salib sampai ke puncak Kalvari, tetapi terlebih adalah penderitaan batin, dikhianati oleh banyak orang-orang yang awalnya memuji dia, kini berbalik arah menjatuhkan dia. Murid-murid yang selama 3 tahun bersama-sama dengan dia meninggalkan dan melarikan diri. Yudas yang dipercaya oleh Yesus sebagai bendahara keuangan rela menjual dia demi 30 keping uang perak. Dan Petrus yang diangkat Yesus sebagai kepala gereja dengan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Petrus yang berjanji rela menyerahkan dirinya, rela berkurban bagi Yesus. Dia juga yang sampai 3 kali menyangkal sebagai murid Yesus. Pengkhianatan, penyangkalan dialami oleh Yesus. Tetapi saya sangka bukan hanya orang-orang dekat dengan Yesus, tetapi juga barangkali kita sebagai murid-murid Kristus zaman modern, kita sebagai orang-orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita yang mengimani Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, kadang-kadang atau bahkan seringkali kita juga mengkhianati Yesus. Ketika kita malas berdoa, ketika kita tidak mau datang ke gereja merayakan Ekaristi Kudus, perayaan yang diwariskan oleh Yesus demi keselamatan kita. Ketika kita tidak mau melakukan apa yang menjadi ajaran Yesus, ketika kita lebih mengagungkan kekuasaan atau harta duniawi, maka sebenarnya secara tidak langsung kita juga telah mengkhianati Yesus. Yesus telah menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Dan sebagai rasa syukur kita atas penebusan Yesus, tentu alangkah baiknya
kita mau meneladani Yesus, mau sungguh-sungguh rela berkorban bagi banyak orang, entah orang-orang itu pantas atau tidak pantas untuk menerima pengorbanan, pertolongan, dan bantuan kita. Yang harus menjadi fokus kita adalah kita mau sungguh melaksanakan kebenaran sebagaimana yang Yesus ajarkan dan teladankan. Kebenaran bukan terlebih kita tampilkan, tunjukkan dari kata-kata kita. Di dalam bacaan kisah sengsara tadi, Yesus hanya mengucapkan 2 kalimat pendek, yakni ketika dia ditanya sebagai raja, Yesus tidak menjawab secara langsung bahwa dia adalah raja, tetapi ia hanya mengatakan engkau sendiri yang mengatakannya. Yesus tidak mengungkapkan banyak kata-kata untuk menyatakan siapa dia, bahwa kebenaran tidak ditunjukkan lewat banyaknya kata-kata atau lewat kata-kata yang indah, tapi kebenaran itu ditunjukkan lewat kesaksian hidup. Sikap diam Yesus adalah kekuatan. Sikap diam Yesus mengungkapkan kebenaran yang ada di dalam dirinya. Saat ini banyak orang yang selalu mengungkapkan segala sesuatu di media sosial, di Facebook, di grup-grup medsos, termasuk di Sulut Viral. Orang banyak mengungkapkan kisah-kisah mereka, kisah-kisah pembelaan diri, mengungkapkan sesuatu dari sudut pandangnya. Yesus tidak membela diri. Yesus menjawab semua tuduhan yang disampaikan kepadanya dengan diam, dengan sikap patuh, dengan setia. Dan Yesus menjalani salib dan penderitanya dengan penuh kesetiaan, walaupun dia sendiri tidak bersalah sedikit pun. Semoga teladan Yesus ini juga boleh menjadi semangat dan sikap hidup kita. Tidak perlu kita banyak bicara untuk menyatakan kebenaran atau menyatakan siapa diri kita. Kesaksian hidup kita lah semangat pengorbanan, kesetiaan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang jauh lebih utama. Dan semoga kita juga seperti kepala pasukan dan prajurit-prajurit mereka yang menyalibkan Yesus, mereka yang membunuh Yesus, tetapi pada akhirnya sebagaimana di akhir kisah sengsara, mereka juga yang berkata, sungguh orang ini putra Allah. Yesus adalah putra Allah, adalah Mesias yang telah menderita. Kita juga tentu mengalami atau memiliki banyak penderitaan, banyak salib kehidupan. Mungkin dalam bentuk relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, pekerjaan dan usaha, penyakit, ataupun salib-salib kehidupan yang lainnya. Tapi percayalah, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan memberikan kekuatan, dan sebagaimana Yesus yang menderita dan wafat namun bangkit dengan mulia dan jaya, dan sebagaimana dalam akhir bacaan kisah sengsara, kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan, kita semua juga pada akhirnya boleh mengalami kebangkitan dan kemuliaan yang abadi berkat kesetiaan kita
untuk memikul salib dan menjalani pengorbanan di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya kan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa kepadanya. Marilah kita berdoa bagi gereja yang menderita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan jujur tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi saudara yang menderita. Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan ini kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Atas permintaan dari keluarga Tabesu Taba, kita berdoa atas meninggalnya adik terkasih Alrian Marcelinus Tabesu pada 12 hari yang lalu. Dan juga kita berdoa untuk arwah orang tua Yuliana Maria Supit yang meninggal 21 tahun yang lalu. Bersama keluarga Poli Gosal, kita berdoa mohon keselamatan jiwa bagi Papa Ian Polii dan Mama Kawailan Gosal. Kita juga mohon keselamatan jiwa bagi suami Papa Opa tercinta Yohanes Jafri Rumagit yang meninggal 2 Maret yang lalu atas permintaan istri, anak-anak dan cucu-cucu. Juga kita mohon keselamatan jiwa bagi suami Papa Opa, saudara almarhum Bapak Albert Boy Kaparang pada tanggal 6 Maret yang lalu atas permintaan istri, anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil saudara-saudari kami, tetapi berkat
wafat dan sengsara, serta kebangkitan Kristus, kami percaya bahwa Kristus telah menebus saudara-saudari kami ini. Bangkitkanlah mereka dari kubur dan perkenankanlah mereka masuk ke dalam kerajaan surga, di mana mereka boleh mengalami kebahagiaan dan kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak Stefanus Diki Lainengga yang ke-29 pada tanggal 25 Maret 2026. Bapa yang maha baik, pandanglah saudara kami terkasih. Berkatilah dia, anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani. Lindungilah dia dalam segala aktivitas dan pekerjaannya, dan biarlah segala rencana-rencana baik bersama dengan kaum keluarganya boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur bersama umat wilayah rohani Santo Bernardus. Bapa yang maha baik, pandanglah umat-Mu di wilayah rohani ini. Teguhkanlah semangat persatuan dan kesatuan di tengah mereka. Jauhkanlah dari sikap mementingkan diri, tetapi semoga mereka senantiasa selalu mengutamakan kepentingan bersama. Anugerahkanlah kepada keluarga-keluarga di wilayah rohani ini kesehatan dan kesejahteraan jasmani dan rohani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan
Puji syukur nomor 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami makin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu. Arahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan.
Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan
Maka ya Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adjuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Et potestas, et in secula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya pantas Tuhan datang pada saya, aku setelah saja maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 418. Tuhan tak layak aku. Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu, santapan mulia
Puji syukur nomor 487. Golgota, tempat Tuhanku disalib. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana telah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus dosa kita. Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih.
tahun 2026 ini oleh KVKP Tomon ditetapkan sebagai tahun remaja. Karena itu kegiatan-kegiatan banyak difokuskan untuk pembinaan dan pengembangan remaja. Dan pada saat ini kita akan melantik pendamping dan pengurus remaja di paroki kita. Surat Keputusan Pastor Paroki Trinitas Maha Kudus Paslaten nomor 009-PP-TMKP-Angka Romawi 1-A-03-2026 tentang pengangkatan pengurus remaja di Paroki Trinitas Maha Kudus Paslaten periode 2026-2027. Menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan menugaskan saudara-saudari yang nama-namanya disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan posisi dan tanggung jawab karya pelayanan sebagai pengurus remaja di Paroki Trinitas Maha Kudus Paslaten periode 2026-2027. Kedua, nama-nama tersebut bertanggung jawab, berkoordinasi, dan melaporkan berbagai hal terkait pelaksanaan tugas kepada pastor paroki. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk jangka waktu 1 tahun. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Paslaten Tomohon pada tanggal 29 Maret 2026 telah bertanda dan cap Pastor Paroki Trinitas Maha Kudus Paslaten, Pastor Hadi Ignatius Untu PR. Nama-nama yang disebutkan harap berdiri di depan. Pendamping Suster Yuliani DSY, Bruder Gregorius Palit BTD, Saudara Rian Kilis, Saudara Patricia Sambur, Saudari Pinkan Pangemanan, Saudari Melania Gosal, Saudari Natalia Tulung, Asri Rumagit, Kondator Remaja Cinta Kaparang, tim Claire Umpun, Teresia Palohoen, Xavier Palit, dan Preisi Moninka. Pertama-tama tentu diucapkan banyak terima kasih kepada para pendamping dan juga pengurus yang berkenan untuk menerima tugas yang mulia ini. Tentu dalam rangka tahun remaja tahun 2026 di KVKP Tomohon, saudara-saudari memiliki
tugas dan peran yang sangat penting untuk mengembangkan pembinaan remaja di Paroki Trinitasma Kudus Paslaten ini. Kiranya dengan adanya pengurus remaja ini, kegiatan-kegiatan semakin terkoordinir, pembinaan-pembinaan boleh dilaksanakan secara teratur, dan semakin banyak remaja yang aktif dan mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan baik di paroki, di wilayah rohani maupun di kelompok remaja. Sebelum saudara-saudari dilantik, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bersediakah saudara-saudari menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Bersediakah saudara-saudari mengorbankan waktu dan tenaga demi perkembangan iman remaja di paroki ini? Bersediakah saudara-saudari bekerja sama sebagai satu tim dan lebih mengutamakan kepentingan umat Allah daripada kepentingan pribadi? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Umat sekalian, kita telah mendengar kesediaan dan ikrar saudara-saudari kita ini dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan kepada mereka. Karena itu marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk melaksanakan tugas ini dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah itu setia, Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana dan pengaruh yang jahat. Maka atas nama Allah dan selaras dengan keinginan seluruh umat, saya meneguhkan saudara sekalian dan tetap mendoakan saudara agar dapat menunaikan tugas ini dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak selamat kepada saudara-saudari, para pengurus remaja di paroki. Selamat menjalankan tugas, Tuhan memberkati, dan silakan kembali ke tempat. Mari kita dengarkan warta paroki.
Pengumuman paroki hari Minggu Palma, Minggu 29 Maret 2026. Pembagian tugas penyelenggara liturgi, prodiakon, dan organis. Kamis Putih 2 April 2026, Misa jam 8 malam, Wilayah Rohani Santo Bonifasius, prodiakon paroki, organis Saudara Adipati. Jumat Agung 3 April 2026, ibadah jam 12 siang, Wilayah Rohani Santo Yohanes 23, prodiakon Bapak Hani Panggemanan dan Bapak Salvatoris Ohoi Lulin, organis tidak ada. Ibadah jam 3 sore, penyelenggara liturgi KBK Unit 4, prodiakon Bapak Lodewijk Tarore dan Bapak Elda Tambun. Vigili Paskah 4 April 2026, Misa jam 8 malam, petugas liturgi OMK Paroki, prodiakon paroki, organis Ibu Willy Wagei. Hari Raya Paskah 5 April 2026, Misa jam 7 pagi, petugas liturgi Dei Angeli Coir, prodiakon Bapak Hani Panggemanan dan Bapak Elda Tambun, organis Ibu Vera Langitan. Misa jam 9 pagi, petugas liturgi KBK Unit 3, prodiakon Bapak Salvatoris Ohoi Lulin dan Bapak Lodewijk Tarore, organis Bapak Levi Karamoy. Hari kedua dalam oktav Paskah 6 April 2026, Misa jam 7 pagi, penyelenggara liturgi Wilayah Rohani Santo Paulus, prodiakon Bapak Hani Panggemanan dan Bapak Lodewijk Tarore, organis Saudari Cantika Klise. Lektor dan pemazmur. Kamis Putih 2 April 2026, Misa jam 8 malam, Lektor 1 Grandi Tamboto, Lektor 2 Natalia Tulung, pemazmur Angelika Paat. Jumat Agung 3 April 2026, ibadah jam 12 siang, Lektor 1 Kristina Leko, Lektor 2 Cantika Poluan, pemazmur Nadia Mangowal dan Melania Gosal. Ibadah jam 3 sore, Lektor 1 Julius Darongke, Lektor 2 Ineke Poluan, pemazmur Kristi Gosal dan Cindy Uno. Vigili Paskah 4 April 2026, Misa jam 8 malam, Lektor 1 Novi Simbo, Lektor 2 Jovita Kalele, dan pemazmur Nansi Ngantung dan Lani Gosal. Hari Raya Paskah 5 April 2026, Misa jam 7 pagi, Lektor 1 Frando Angkou, Lektor 2 Nadia Kaparang, pemazmur Angga Kaparang. Misa jam 9 pagi, Lektor 1 Jelinski Wohon, Lektor 2 Gabriela Wowor, dan pemazmur Cindy Uno. Hari kedua dalam oktav Paskah 6 April 2026, Misa jam 7 pagi, Lektor 1 Vincenzius Posuma, Lektor 2 Lydia Suparto, pemazmur Diana Supit. Informasi khusus, pertama, Senin 30 Maret 2026, ada kerja bakti seluruh umat untuk pembersihan kompleks gereja serta pengecoran panggung aula lantai 2. Diharapkan kehadiran umat baik pria maupun wanita. Ini juga merupakan bagian dari aksi nyata APP 2026 paroki kita. Konsumsi disiapkan masing-masing wilayah rohani. Kedua, petugas liturgi Trihari Suci kiranya saling berkoordinasi dan mengadakan gladi bersih. Ketiga, jalan salib pada Jumat Agung, umat berkumpul di SD Katolik 1 Santo Yohanes pukul 5.30 WITA. Keempat, panitia kontingen KBK lewat bidang usaha dana akan menjual nasi jaha seharga Rp50.000 untuk Hari Raya Paskah. Bagi umat yang ingin memesan bisa melalui ketua KBK unit masing-masing. Kelima, penerimaan komuni pertama akan dilaksanakan 31 Mei 2026. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 11 April 2026. Formulir bisa diambil pada Ketua Wilayah Rohani atau melalui Sekretariat Paroki. Formulir yang telah diisi beserta surat baptis terbaru dimasukkan di Sekretariat Paroki.
Keenam, pertemuan sekami paroki dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.00 WITA di Aula lantai 2, sedangkan pertemuan remaja dilaksanakan setiap hari Senin pukul 15.30 WITA. Demikian pengumuman paroki, atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Umat yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Palma ini. Pada Prodiakon, Bruder, Suster, Lektor, Pemazmur, Dirijen, Organis, dan penyelenggara liturgi wilayah Bernardus, tugas tata laksana dan LC, juga tentu kepada seluruh umat. Jadi besok ada kerja bakti untuk menyambut perayaan Paskah. Harap wilayah-wilayah rohani mengutus umat untuk membersihkan gereja dan kompleks gereja, dan sebagian akan membantu untuk pengecoran panggung di aula. Harap mendapat perhatian dari kita sekalian. Ya. Kalaupun ada umat yang tidak dihubungi oleh pimpinan wilayah dan ingin untuk datang, mari bersama-sama kita bergabung untuk membersihkan kompleks gereja ini, supaya pada hari raya Paskah memang bukan cuma hati kita yang bersih, tetapi rumah Allah juga ini bersih. Kemudian sebagaimana dikatakan, para petugas liturgi Tiari Suci mengadakan gladi bersih tentunya ya. Pada hari Rabu untuk yang bertugas Kamis Putih, dan yang bertugas Jumat Agung pada hari Kamis, dan yang bertugas malam Paskah dan Paskah pada hari Sabtu pagi. Kemudian ada jalan salib bersama. Kita buat yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita jalan salib bersama dengan dikoordinir oleh Legio Christi Paroki. Karena itu diminta untuk berkumpul di SD Katolik 1 Santo Yohanes jam 5:30 pagi dengan ada peragaan-peragaan jalan salib. Itu satu dua hal yang bisa ditambahkan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita, dan mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur nomor 552. Terpuji Raja Kristus. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita besar kasih.
Dipermuliakanlah kiranya Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus pada selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.